Eh, buat kelasnya sudah Ibu, tapi belum ada PPT sama tempat pengumpulannya. Jadi kemarin kita buat ngumpulin tugasnya melalui kolom replay aja Ibu. Hmm. Kalau materinya, Materinya PPT, buat PPT-nya belum dikasih Ibu. Kemarin saya sudah minta tapi belum diberikan. itu membuatnya di tim ya? Iya, betul Ibu. Oke. Kalau butuh bukunya sebenarnya di meja saya ada ya. Kalau misalnya butuh di fotokopi ya, silahkan aja. Coba dicek kalau nggak dipinjam kelas satunya ya berarti masih ada di meja saya ya. Ibu, mohon maaf kalau boleh tanya, yang maksudnya di kelas satunya lagi itu kelas apa ya Bu ya? Kelas C. Dari pendidikan matematika juga Kamu? Iya, yang kelasnya Nandita itu. Oh, Yang itu kelas A Ibu. Oke. Oh, kelas A ya? Ya, Iya. kelas A yang itu Nandita, Indi dan lain-lain itu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Silahkan on cam ya teman-teman yang bisa on cam ya diusahakan untuk kuliah selalu on cam. Oke, kita lanjutkan materinya. Kebetulan Bu Desi hari ini eh, apa namanya anaknya sedang dirawat di rumah sakit ya. Jadinya beliau mungkin lagi menemani putrinya atau ini ya anaknya sehingga nanti pagi ini saya yang mengisi melanjutkan materi selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah pengertian pangkal, kemudian definisi, definisinya udah sampai definisi 6 ya. Bisektor luas garis sudah ya? Sudah, oke. Oke, sebelum mulai kuliah mungkin silahkan berdoa dulu ya. Apa namanya supaya saya jadi lupa kadang-kadang itu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa apa namanya supaya perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Silakan siapa Ramzi bisa memimpin doa temannya. Oke, baik Bu, bisa Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Baik, kemarin kita sudah sampai ke definisi 6 ya. Jadi apa namanya? Kita harus memahami ya definisi per definisi gitu ya yang akan kita pakai dalam memecahkan atau menjawab soal-soal yang diberikan ya. Jadi paling nggak harus tahu definisinya itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu menalar deduktif ya. Oke, apa namanya? Yang selanjutnya adalah menalar deduktif. Jadi kemarin kita sudah tahu ya apa namanya definisi dan lawan definisi sudah tahu sudah belum ya, Adinda ya, Ramsi? Kemarin sudah Ibu. Udah ya. Jadi definisi dan lawan definisi sudah. Berarti kita melanjut ke menalar deduktif ya. Jadi di dalam menalar deduktif di sini itu kita menggunakan definisi dan lawan definisi tersebut. Oke, ya. Apa sih arti dari eh, sebelumnya apa ini capaian pembelajarannya? Mahasiswa dapat memiliki kemampuan menalar deduktif. Jadi apa sih arti dari menalar deduktif itu ya? Jadi ada kata-kata bernalar gitu ya. Bernalar, arti dari kata bernalar itu adalah kegiatan berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan. Ya, kemudian deduktif itu artinya adalah penjabaran tentang suatu hal
yang bersifat umum kemudian menjadi hal-hal yang khusus. Ya, penjabaran tentang suatu hal yang bersifat umum kemudian menjadi hal-hal yang khusus. Jadi, arti dari menalar deduktif ini adalah berpikir secara teratur dengan menggunakan pengertian pangkal, definisi, postulat, atau dalil sebagai alasan dari penarikan kesimpulan untuk mendapatkan kebenaran konsisten. Jadi, menalar deduktif itu adalah berpikir secara teratur dengan menggunakan pengertian pangkal. Pengertian pangkal kemarin apa? Definisi, postulat, dalil sebagai alasan dari penarikan kesimpulan untuk mendapatkan kebenaran konsisten. Nah, kemarin definisi, contoh penggunaan definisi berdasarkan letak pernyataan yang diketahui. Jadi, jika diketahui sebelum kata adalah, maka akan didapat kesimpulan sesudah kata adalah, sehingga alasannya itu definisi. Kemarin kita mengetahui ya definisi 1 sampai 6 ya. Misalnya di sini diketahui ya, P itu titik tengah ruas garis AB. Misalnya diketahui P itu titik tengah ruas garis AB. Jadi kesimpulannya itu adalah AP sama dengan PB. Ya. Nah, ini alasannya apa? Definisi. Definisi bunyinya apa? Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Gitu ya. Jadi, kalau diketahui sebelum kata adalah, maka akan mendapat kesimpulan sesudah kata adalah, sehingga alasannya itu definisi. Jelas ya? Nah, sekarang jika yang diketahui itu sesudah kata, ya, sesudah kata, kemudian maka akan didapatkan kesimpulan sebelum kata, sehingga alasannya itu adalah lawan definisi. Jadi misalnya diketahui AP sama dengan PB. Nah, dari diketahui ini kita bisa menyimpulkan P itu adalah titik tengah ruas garis AB. Ya. Nah, alasannya apa? Nah, di sini karena yang diketahui sesudah kata tadi ya, maka alasannya di sini adalah lawan definisi. Tetapi bunyinya tetap sama ya, definisinya kan ini. Cuman di sini yang menjadi alasannya itu adalah lawan definisi. Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Tuh ya. Jadi tadi definisi dan lawan definisi tergantung apa yang diketahui. Oke, misalnya lagi adalah di sini D adalah titik tengah ruas garis AC. Nah, di sini dengan diketahui D adalah titik tengah dari ruas garis AC, ya kita lihat D-nya itu posisinya ada di sini. D-nya ya di sini, kemudian dia titik tengah dari ruas garis AC. Nah, pada gambar di samping, maka dapat kita simpulkan bahwa AD ini sama dengan DC. Atau dengan format penulisan seperti berikut ya. Misalnya diketahui D adalah titik tengah ruas garis AC, kesimpulannya adalah AD sama dengan DC. Alasannya adalah definisi. Bunyi dari definisinya apa? Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, kemudian selanjutnya E adalah titik tengah ruas garis BD. Nah, dengan diketahui E adalah titik tengah dari ruas garis BD ya, pada gambar di samping ya, perhatikan gambarnya E di sini adalah titik tengah BD, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BE sama dengan DE atau dengan format penulisan tadi diketahui E adalah titik tengah ruas garis BD, kesimpulannya BE sama dengan DE. Alasannya apa? Definisi. Ya, titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke, nah sekarang contoh selanjutnya. Garis DE adalah bisektor ruas
garis AB dan ruas garis AC. Ruas garis AB dan ruas garis AC. Nah, dari soal ini bisa dikembangkan menjadi soal dengan banyak kesimpulan dan alasan yang bersesuaian. Jadi, pertama adalah menggunakan format tadi ya, diketahui. Yang pertama adalah diketahui garis DE adalah bisektor ruas garis AB. Ya, maka kesimpulannya apa? AD itu sama dengan DB. Alasannya apa? Definisi bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Ya, kemudian dari yang A tadi ya dikembangkan lagi dari yang apa tadi? Ini ya. Nah, misalnya dari kesimpulan A ini kita jadikan yang diketahui bagian B. Ya, misalnya diketahui kalau AD itu sama dengan DB, maka kesimpulannya adalah D titik tengah ruas garis AB. Alasannya apa? Lawan definisi. Bunyinya apa? Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, hal itu juga bisa dilakukan dengan tadi soal ini tadi, garis DE bisektor ruas garis AC. Ya, dengan hasil kesimpulannya adalah E titik tengah ruas garis AC. Jadi menggunakan format tadi, diketahui kesimpulannya apa dan alasannya apa. Itu ya. Terus ke alasannya definisi atau lawan definisi. Kalau diketahuinya sebelum kata ya, itu berarti definisi. Kalau yang diketahui itu sesudah kata berarti lawan definisi. Oke. Gitu ya, jelas ya. Oke, sekarang silahkan dibacakan untuk soal yang nomor 4. Adinda, silahkan. Nanti Adinda bisa menunjuk yang lain. Sekarang Adinda. Langsung ke soalnya atau baca dulu yang nomor 4 ya, Ibu? Iya. Nomor 4 soalnya ruas garis AB dan Ruas garis AB dan ruas garis CD bisektor sesamanya. Soal di samping dapat diartikan dalam dua kemungkinan. Garis AB bisektor ruas garis CD dan garis CD bisektor ruas garis AB. A. Diketahui garis AB adalah bisektor ruas garis CD. Kesimpulannya CO sama dengan DO dengan alasan definisi. Karena bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke. Sudah, Ibu. Oke, jadi di sini ruas garis AB dan ruas garis CD bisektor sesamanya. Jadi di sini ada garis AB bisektor ruas garis CD dan garis CD bisektor ruas garis AB ya. Misalnya yang pertama di sini adalah garis AB bisektor ruas garis CD. Nah, di sini CO sama dengan DO gitu ya. Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi, misalnya dari apa yang diketahui, apa yang disimpulkan dari A gitu ya, bisa kita menjadi diketahui di bagian yang B di sini. Oke, silakan Adinda sekali lagi. Diketahui CO sama dengan DO, kesimpulan O titik tengah ruas garis CD, alasan lawan definisi. Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. itu ya, apa namanya, itu adalah menalar deduktif menggunakan definisi dan lawan definisi. Oke, ya kita bisa mengartikan itu.
Nah, selanjutnya di sini ada lanjutan dari definisi yang kemarin ya. Di sini adalah definisi sudut. Oke. Di sini jenis-jenis sudut, definisi 7 adalah sudut lancip adalah sudut dengan ukuran lebih dari 0 dan kurang dari 90. Kemudian definisi 8, sudut siku-siku adalah sudut dengan ukuran 90. Kemudian definisi 9, sudut tumpul adalah sudut dengan ukuran lebih dari 90 dan kurang dari 180. Definisi 10, sudut lurus adalah sudut dengan ukuran 180. Oke, ya. Karena sisi sebuah sudut lurus adalah sebuah garis, maka sebuah garis dapat dinyatakan sebagai sudut lurus. Oke ya, kita udah dapat berapa nih definisi 10. Nah, sekarang sudut-sudut berkomplemen dan sudut-sudut bersuplemen. Definisi 11, dua sudut berkomplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Jadi di sini ukuran atau besar sudut ABC itu sama dengan 55 dan besar sudut PQR itu sama dengan 35. Artinya di sini sudut ABC berkomplemen dengan sudut PQR. Ya, berkomplemen. Kemudian definisi 12, dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 180. Nah, di sini besar sudut KLM itu 145 dan besar sudut ABC itu sama dengan 35. Maka sudut KLM bersuplemen dengan sudut ABC. Ya. Nah, kemudian definisi 11A. Tadi definisi 11 itu mengenai dua sudut berkomplemen. Nah, di sini ada definisi 11A. Dua sudut berkomplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut siku-siku. Tadi sudut ABC ya, di sini sudut ABC di sini tuh sudut siku-siku. Besar sudut ABC sama dengan 90. Nah, besar sudut ABD ditambah besar sudut DBC sama dengan 90. Sehingga sudut ABD dan sudut DBC itu saling berkomplemen. Oke. Kemudian definisi 12A, dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut lurus. Dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah sudut lurus. Jadi di sini sudut PQR itu sudut lurus dan besar sudut PQR itu 180. Maka di sini besar sudut PQS ditambah sudut SQR itu 180. Jadi sudut PQS dan sudut SQR itu saling bersuplemen. Tuh ya. Kemudian tadi apa? Definisi sudut, sudut-sudut berkomplemen, sudut-sudut bersuplemen gitu ya. Nah, sekarang dua garis yang saling tegak lurus. Itu definisi 13. Di situ dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Jadi di sini ada garis AB dan garis CD itu saling tegak lurus. Maka sudut APC, sudut APD, sudut BPC, dan sudut BPD itu adalah sudut siku. Itu dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian bisektor garis, definisi 14. Bisektor, kemarin kan bisektor sudut ya. Kemarin itu kan bisektor apa ya, garis ya. Yang definisi 6 ya. Nah, sekarang bisektor sudut. Ya, salah sedikit ya. Nah, definisi 14,
itu bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang sama ukurannya. Jadi, kalau di sini besar sudut ABD itu sama dengan besar sudut ABD ya, besarnya sama dengan sudut DBC di sini, maka sinar BD itu bisektor sudut ABC. Ya, sinar. Jadi sinar. Jadi kalau besar sudut ABD dan besar sudut DBC itu sama, maka sinar BD ini adalah bisektor sudut ABC. Itu definisi 14. Nah, sekarang contoh. Oke, boleh dibacakan. Silahkan Adinda menunjuk temannya. Saya pilih Nabila. Oke, selanjutnya adalah contoh. Nomor 1, kesimpulan apa saja yang dapat diberikan beserta alasannya dalam menyelesaikan soal berikut dan perhatikan pula urutannya. Di mana kesimpulan bagian 1 dapat dijadikan yang diketahui pada bagian 2 dan kesimpulan bagian 2 dapat dijadikan yang diketahui pada bagian 3 dan seterusnya. A. Diketahui garis AB garis bergaris tegak lurus dengan garis BC. Kesimpulannya, sudut ABC adalah siku-siku. Alasannya adalah definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk siku-siku. Oke. Jadi kesimpulan apa saja yang dapat diberikan beserta alasannya dalam menyelesaikan soal ya. Jadi kesimpulan bagian 1 dapat dijadikan diketahui pada bagian kedua dan kesimpulan bagian 2 dapat dijadikan diketahui pada bagian 3 dan seterusnya. Jadi kalau diketahui garis AB di sini tegak lurus garis BC, nah kesimpulannya adalah sudut ABC itu siku-siku. Alasannya definisi tadi ada ya, dua garis saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Oke, kemudian apa yang menjadi kesimpulan di bagian 1 itu menjadi diketahui di bagian yang kedua. Oke, silahkan dilanjut. Siapa tadi? Nabila itu. Hmm. Ini berarti saya baca yang lagi. Oke, untuk yang B, diketahui sudut ABC siku-siku. Maka kesimpulannya, besar sudut ABC adalah 90 dan alasannya adalah definisi. Itu sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90. Selanjutnya yang C, diketahui besar sudut ABC adalah 90, maka kesimpulannya sudut ABD dan sudut BBC berkomplement. Alasannya adalah lawan dari definisi, yaitu dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Oke. Yang C, udah, Nabila. Sudah, Ibu. Oke, jadi tadi diketahui dari bagian A kesimpulan, kita bisa ambil menjadi diketahui sudut ABC siku-siku ya. Maka besar sudut ABC 90. Alasannya adalah definisi. Kemudian yang C, diketahui besar sudut ABC 90, maka kesimpulannya sudut ABD dan sudut DBC berkomplement. Alasannya lawan definisi. Dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang sama ukurannya. Oke, satu lagi Nabila, atau kesimpulan lain yang mungkin. Oke, Ibu. Atau kesimpulan lain yang mungkin,
adalah D. Diketahui besar sudut ABD adalah 70 derajat. 70. Kesimpulannya yaitu eh, sudut ABD adalah sudut lancip. Alasannya adalah lawan definisi, yaitu sudut lancip adalah sudut yang ukurannya lebih dari 0 dan kurang dari 90. Ya, tadi kan digambarkan apa namanya ada di sini ya, besar sudut ABD itu 70 ya. Besar sudut ABD 70, maka kesimpulannya sudut ABD itu apa namanya? Sudut ABD adalah sudut lancip. Oke. Oke, nomor 2, silakan siapa Nabila bisa Saya milih Muhiban, Ibu. Mm-mm. Ini saya milih atau saya baca lagi, Bu? Milih Oh, temannya. milih. Oke. Saya milih Muhiban, Ibu. Halo, tes tes, suara saya kedengar, Bu. Iya, silakan. Diketahui eh, panjang RS itu tegak lurus terhadap RW. Kesimpulannya adalah sudut SRW, segitiga SRW, sudut SRW itu siku-siku. Alasannya adalah menggunakan definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Terus selanjutnya kesimpulan 1 dijadikan diketahui. Diketahui sudut SRW itu adalah siku-siku. Kesimpulan, sudut SRT dan sudut WRT itu saling berkomplement. Alasannya adalah lawan definisi. Dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah jumlah ukuran sudut siku-siku. Oke, ya. Di sini diketahui garis RS tegak lurus garis RW ya. Jadi kesimpulannya di situ adalah sudut SRW itu siku-siku. Alasannya adalah definisi ya. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Kemudian selanjutnya kesimpulan 1 dijadikan diketahui 2. Jadi diketahui sudut SRW siku-siku. Maka kesimpulannya sudut SRT dan sudut WRT saling berkomplement. Alasannya lawan definisi. Dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut siku-siku. Oke. Oke, terima kasih Muhiban. Selanjutnya Muhiban boleh tunjuk temannya. Saya izin menunjuk Kurnia Fazri, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Nomor 3, diketahui garis RS bisektor tegak lurus ruas garis CD. Soal seperti ini mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, garis RS tegak lurus dengan garis CD, dan yang kedua, garis RS bisektor ruas garis CD. Untuk itu, dalam soal ini, ada lebih dari satu kesimpulan yang dapat dinyatakan dengan alasan masing-masing yang sesuai seperti yang dijabarkan berikut ini. A. Diketahui garis RS tegak lurus garis CD dan kesimpulannya sudut RSC dan sudut RSD sama kali gue maksudnya sudut RSC sama dengan sudut RSD. Alasannya adalah definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku.
Jadi di sini diketahui garis RS itu bisektor ya, tegak lurus ruas garis CD. Kemudian dari sini mempunyai dua arti. Jadi garis RS tegak lurus garis CD dan garis RS itu bisektor ruas garis CD. Nah, ini itu ada mempunyai ya, dalam soal ini ada lebih dari satu kesimpulan yang dapat dinyatakan ya. Jadi kalau diketahuinya garis RS tegak lurus garis CD, maka kesimpulannya apa? Sudut RSC dan sudut SD apa ini tadi? Sama Bu, sama. Iya, Ini salah ya sama. ini. Kesimpulannya apa ini? Salah ya ini. Jadi dua garis yang tegak lurus, dua garis pemotongan membentuk. Jadi maksudnya sudut RSC dan sudut RSD itu adalah sudut siku-siku. Ya kan? Definisi dua garis yang tegak lurus, dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Oke, selanjutnya. Dari apa yang disimpulkan di bagian A itu menjadi diketahui di bagian B. Tadi siapa? Kurnia ya? Ya Bu. Ya, silakan. Oke, dari yang diketahui di bagian A itu sudut RSC dan sudut RSD itu kan siku-siku. Berarti kesimpulannya sudut ASC dan sudut ASR berkomplement dan sudut BSD dan sudut BSR itu juga berkomplement. Alasannya lawan definisi, yaitu dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah jumlah ukuran sudut siku-siku. Hmm. Dan dari kesimpulan yang B, itu kita dapat diketahuinya yang C itu sudut ASC dan sudut ASR berkomplement, dan sudut BSD dan sudut BSR berkomplement. Berarti kesimpulannya besar sudut ASC ditambah besar sudut ASR itu 90 derajat, dan besar sudut BSD ditambah besar sudut BSR itu juga 90 derajat. Dengan alasan definisi, yaitu dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah 90 derajat. Hmm. Sudut RSC dan RSD siku-siku. Maka kesimpulannya sudut kok ASC sih? Bener nggak? Harusnya apa ini ya? Bener ya, ini ASC. Kok ini diketahuinya ini, dijawabnya ini. Kayaknya nggak bener ya. RSC dan RSD itu siku-siku ya. Oke. Maka sudut RSC siku-siku. Oh ya. Terus RSD siku-siku. RSD siku-siku. Maka di sini oh ya, ASC ASC dan ASR berkomplement. Nah, jadi apa yang diketahui nanti, apa yang disimpulkan nanti jadi yang diketahui gitu ya. Dan itu berkembang gitu ya, maksudnya bisa selanjutnya begitu ya. Oke, itu mengenai, oke, satu lagi silakan Kurnia bisa menunjuk temennya lagi. Ramzi ya Bu, Ramzi. Ya, silakan. Baik, selanjutnya yang keempat diketahui sudut ABC adalah sudut lurus dan ruas garis bisektor sudut EBC di mana besar sudut ABE sama dengan 150. Lalu untuk yang A diketahui sudut ABC adalah sudut lurus. Kesimpulannya, besar sudut ABC sama dengan 180. Alasannya adalah definisi, yaitu sudut lurus adalah sudut yang ukurannya 180.
Oke, jadi sudut ABC, sudut lurus, kemudian sinar BD, bisektor sudut EBC, besar ABE itu 150. Jadi sudut ABC sudut lurus, maka besar sudut ABC 180, alasannya definisi. Sudut lurus sudut yang ukurannya 180. Terus lanjut. Selanjutnya yang B diketahui sudut ABC adalah sudut lurus. Kesimpulannya sudut ABE dan sudut EBC bersuplemen. Alasannya lawan definisi, yaitu dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut lurus. Lalu yang C diketahui sudut ABE dan sudut EBC bersuplemen. Kesimpulannya, besar sudut ABE ditambah besar sudut EBC sama dengan 180. Untuk alasannya definisi, yaitu dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 180. Oke. Ya. Oke, terus selanjutnya. Selanjutnya yang D diketahui ruas garis BD bisektor sudut EBC. Simpulannya besar sudut CBD sama dengan besar sudut EBD. Untuk alasannya definisi, yaitu bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang sama ukurannya. Lalu yang E diketahui besar sudut ABE sama dengan 150. Kesimpulannya sudut ABE adalah sudut tumpul. Untuk alasannya definisi, yaitu sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90 dan kurang dari 180. Oke. Oke, terima kasih Ramsi. Oke, gitu ya. Itu untuk menalar deduktifnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yaitu ruas garis dan sudut yang kongruen ya. Definisi 15 di sini ruas garis yang kongruen adalah ruas garis yang sama ukurannya. Jadi di sini ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, maka AB itu sama dengan CD. Ruas garis yang kongruen adalah ruas garis yang sama ukurannya. Oke, definisi 15A, titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi ruas garis yang kongruen. Ya. Kemudian definisi 16A, bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Kemudian definisi 14A, bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dengan sisi-sisi sudut tersebut dan membentuk dua sudut yang kongruen. Nah, kita tahu tadi pengetahuan yang baru adalah ruas garis yang kongruen dan sudut yang kongruen. Jadi kongruen simbolnya seperti ini ya teman-teman ya. Kongruen ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD gitu. Itu artinya AB sama dengan CD. Oke, lanjut. Silahkan selanjutnya tadi siapa? Ramsi ya? Saya pilih ya, Bu. Hmm. Oke, mungkin next bisa ke Rahmat Yoga Pratama. Oke, baik, Bu. Untuk nomor 1, buatlah kesimpulan yang mungkin dari yang diketahui berikut ini. Garis DB bisektor dengan ruas garis EG. A diketahui garis DB bisektor dengan ruas garis EG. Maka kesimpulannya ruas garis GF kongruen dengan ruas garis EF. Alasannya definisi bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Oke, ya. Jadi kesimpulan yang mungkin dari diketahui, jadi garis DB itu bisektor ruas garis EG, ya. Jadi diketahui garis DB bisektor ruas garis EG, kesimpulannya adalah ruas garis GF kongruen dengan ruas garis EF. Alasannya definisi bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Oke, selanjutnya. Ya. Untuk P diketahui
ruas garis GF kongruen dengan ruas garis EF. Kesimpulan, F titik tengah ruas garis EG. Alasan lawan definisi titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Oke. Ya, tadi kalau ruas garis GF kongruen ruas garis EF, maka kesimpulannya F itu titik tengah dari ruas garis EG. Alasannya lawan definisi. Oke. Eh, selanjutnya Rahmat ini apa namanya? Baik, Bu. Siapa ya? Laki aja, Pak. Saya pilih Nuria Fitri, Bu. Ya, silahkan. Ibu, sebelumnya saya izin off-cam, Bu, karena jaringan saya kurang bagus. Ya, silakan. Selanjutnya nomor 2. Buatlah kesimpulan yang mungkin dari yang diketahui berikut ini. Ukuran segitiga CAB sama dengan 55 dan ukuran segitiga CBA sama dengan 35. Sudut ACB sama dengan sudut BCD. A diketahui kesimpulan alasan ukuran sudut CAB sama dengan 55 dan ukuran sudut CBA sama dengan 35. Kesimpulan sudut CAB dan sudut CBA saling berkomplement. Alasan lawan definisi. Dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Oke. Ya. Ya. Terus selanjutnya B, kalau tadi diketahui sudut CAB dan CBE saling berkomplement, atau mungkin bisa diambil dari diketahui yang lain lagi ya. Ya, yang kedua. Diketahui kesimpulan alasan sudut ACD sama dengan sudut BCD. Bukan sama dengan Kesimpulan ya, Nuria, garis kongruen. CD di sektor Eh. sudut ACD. Bentar, ACB. itu bukan sama dengan, tapi kongruen. Oh, iya Ibu. Diketahui sudut ACD kongruen sudut BCD. Kesimpulan garis CD bisektor Bukan sudut garis. ACB. Halo, bukan garis tapi apa? Sinar garis. Ibu maaf suaranya nggak kedengaran. Jadi itu sinar, ya bukan garis tapi sinar. Jadi harus dibedakan simbol-simbolnya ya. Apa namanya? Cara membacanya ya, simbolnya juga harus diperhatikan dan harus bisa membedakan ya. Jadi apa sinar? Sinar Ibu. Ya, silakan dilanjutkan. B diketahui sudut ACD kongruen sudut BCD. Kesimpulan sinar CD bisektor sudut ACB. Alasan lawan definisi. Bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut. Dan dengan sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang kongruen.
C diketahui sudut ACD kongruen sudut BCD. Kesimpulan, ukuran sudut ACD sama dengan ukuran sudut BCD. Alasan definisi sudut kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Ya, oke, terima kasih Nuria. Jadi gitu ya teman-teman, harus bisa membedakan ya antara simbol-simbolnya, itu membacanya juga harus tepat ya. Oke, jadi itu untuk menalar deduktif ya, untuk materi menalar deduktif. Jadi ini yang nomor 1 itu diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BC, kongruen dengan ruas garis, ini salah ya, apa namanya, ruas garis BC ya, ruas garis BC kongruen dengan apa nih, ruas garis CD. Ya ini ada eh, latihan ya. Oke, mungkin karena materinya mungkin belum, jadi mungkin saya kirim lewat WA saja dulu ya. Karena saya belum bisa masuk ke ininya, apa namanya. Nanti PJ bisa mengirim ke teman-teman. Dari yang pertama belum berarti ya, Mbak ya? Iya, Ibu, belum. Bentar ya, tunggu ya. Ini hari ini pertemuan ketiga. Ya, oke, sudah saya kirim ya. Sudah saya kirim. Nah, kemarin itu ada PR apa? Ada PR ya, Mbak PJ ya? Iya, betul, Ibu, yang dari PPT Geometri ke pertemuan Oh, 1 yang 2. pertemuan 1 ya. Ya udah, nggak apa-apa, disimpan dulu. Hmm. Oke, udah saya kirim ya lewat WA. Kemudian di pertemuan sekarang itu ada soal ya. Ada 4 soal. Nah, silakan dikerjakan soal tersebut. Sudah diterima ya, Mbak? Ya, Iya, sudah, materi Ibu. Sudah materinya saya ya. share juga. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan dicoba untuk latihannya. Di kertas masing-masing ya, digambar, kemudian yang rapi ya. Jadi diketahui apa, alasannya apa, kesimpulannya apa, kemudian alasannya apa gitu ya.
Mungkin sambil di absen ya. Teman-teman ini kelas C ya, bener nggak? Kelas B, Ibu. Oh, kelas B. Eh, oh, A dan B ya? Ini angkatan 24 ya? Iya, Ibu, betul. Oh iya, yang nggak ada C ya. C-nya kan baru angkatan ini ya. Nah, Geo Euclid itu yang ini ya, Dinda Indraswari itu ya? Iya, Ibu. Ya. Dinda Indraswari hadir nggak? Muhammad Nur Hidayat, Bu. Siva Kalista, Hadir Ibu. Fadia dulu, Fadia Khairunisa, Hadir Ibu. oke, terus Kesa Tabita Febriani, Hadir Ibu. Asia Tunisa, Hadir Ibu. Agnia Amanda, Hadir Ibu. Nuria Fitri, Hadir Ibu. Amelia Dwi Saputri, Hadir Ibu. Yusi Qurratul Aini, Amanda Auliani, Hadir Ibu. Yohana Anselika, Hadir Ibu. Ramzi tadi ada ya, Vincentius, Hadir Ibu. Ribdah Natsla, Hadir Ibu. Kaila Firly, Hadir Bu. Muhiban Al-Bukhari, Hadir Ibu, Masya Allah. Rumi Najaki, Hadir Ibu. Chelsea Audia, Hadir, Ibu. Kurnia Fasri, Hadir Bu. Kurnia Rahmat, tadi ada kan ya, Rahmat juga, Hadir, Bu. Bunga Damai Ria, Hadir Ibu. terus Taraka, Hadir Bu, hadir Bu. Basaniel Sasongko, Hadir Bu, hadir. Natswa, Hadir Ibu. Nabila, Hadir, Ibu. Kansa, Hadir, Ibu. Muhammad Naufal, Aulia, Hadir Ibu. Adinda hadir, Haudi, Hadir Haudi. Ibu. Cindy Aulia, Hadir Ibu. Delia Nur Aziza, Hadir Ibu. Putri Halwa, Hadir, Ibu. Putri Kurniasari, Hadir Ibu. Saskia Selva, Hadir Ibu. Zaina Tunisa, Hadir Ibu. Yolanda Mutiara, Hadir Ibu. Aisy, Hadir Ibu. Felicia Vinka, nggak ada Felicia, Muhammad Naufal, Yusi Qurratul Aini, Hadir Ibu. Dinda, Yusi hadir, Iya Ibu. Dinda Indraswari, Muhammad Naufal, Felicia. Nggak ada suaranya ya. Dinda Indraswari, Muhammad Naufal, dan Felicia yang belum ada suaranya ya. Saya hadir Ibu. Siapa? Siapa tadi? Yang mau Dinda bilang Indraswari. Dinda Indraswari.
Muhammad Naufal belum ya sama Felicia. Ini itu kelas B ya. Aduh kelasnya banyak jadi. Kalau bahan ajarnya juga belum ya Adinda ya? Iya, belum, Ibu. Bab 1 revisi. Ya, coba saya kirimkan juga.
Apakah sudah selesai?
Oke, yuk silakan dicoba nomor 1 siapa yang mau eh, menyampaikan? Ibu, tadi Felicia hadir, Bu. Jaringannya nge-lag, jadi sempat kelempar keluar. Iya. Yang Muhammad Naufal? Kurang tahu. Belum ya. Oke, yuk dicoba nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1 silahkan. Ini selesai jam berapa ya, Mbak ya? Jam 9, setengah 10 ya? Iya, Ibu, betul jam 9:30. Atau mungkin nanti di ini ya, dikumpulkan aja mungkin ya Adinda ya. Kan pada ngerjakan di kertas kan ya? Iya, Ibu. Tapi dikumpulkannya di mana ya, Bu? Nanti disimpenin di drive-nya Adinda dulu aja. Oh iya, berarti nanti saya akan kirim lagi ke Ibu ya. Mm-mm. Oke. Sementara gitu dulu ya. Jadi nggak ada masalah kan ya teman-teman ya. Jadi apa namanya diketahui apa, kemudian kesimpulannya apa dan alasannya apa gitu. Atau ada yang mau nyoba 1 ya boleh nomor 1 misalnya. Ya kan? Tanya dulu Bu, setiap alasan itu kalau misal ketemu satu tuh apakah bisa Bu? Kan kalau tadi kan diketahui, misal diketahuinya apa, terus dapat kesimpulan itu diketahui lagi. Nah, ketika kesimpulan diketahui lagi nggak dapat alasannya itu, Ya sudah nggak usah berhenti aja. nih kasih Bu. Iya, nggak harus memaksakan ya. Misalnya ya cukup kalian mengerti cuma diketahuinya itu kesimpulan itu ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa dikembangkan dari apa yang tadi sebelumnya silahkan gitu ya. Kalau misalnya dalam satu soal yang diketahui 2 gitu kan bisa misalnya yang pertama di ini kerjakan kan yang diketahui 1 ya. Misalnya ini oh ternyata ya udah pindah aja yang diketahui yang kedua dikerjakan. Nggak harus ini ya harus wajib, maksudnya harus berurai gitu, nggak harus sesuai dengan apa yang diketahui aja. Intinya sudah paham ya menalar deduktifnya ya. Jadi apa yang diketahui, kesimpulan, alasan. Karena ini nanti akan dipakai materi selanjutnya itu nanti kita lebih luas lagi ya itu pembuktian 2 kolom namanya. Jadi kita menggunakan tadi itu sebagai apa namanya dasar dari nanti kita materi selanjutnya itu bukti 2 kolom. Ya, mungkin kalau biar kebaca hasil pekerjaannya, mungkin nanti dikumpulkan saja ya, dikumpulkan saja di drive-nya Adinda, sehingga saya bisa cek atau bisa baca hasil tulisannya ya, karena memang harus menulis ya hasil tulisannya, baru nanti materi selanjutnya. Mungkin saya rasa cukup ya, karena nggak ada yang mau presentasikan, mau menyampaikan hasil jawabannya kan ya. Ibu, maaf saya ingin tanya, untuk Ya. deadline-nya itu di hari apa ya, Bu? Nanti sebelum hari Jumat bisa, Dinda. Kan Insya cuma Allah. sedikit ini. Kan Oke, hari Bu. Jumat kita kuliah ya, pertemuan keempat ya. Iya, Nah, betul. sebelum hari Jumat, hari Kamis gitu ya, mungkin bisa dikumpulkan di drive-nya itu tadi ya. Ya baik ya, Ibu. Ibu, maaf saya ingin tanya lagi untuk Hmm? yang sistem nanti project itu bagaimana ya, Bu? Ya nanti saya kasih materi ya, kasih materi atau misalnya dikasih yang bahan ajarnya tadi, Adinda, kemudian nanti mahasiswa membuat PPT ya, membuat PPT sedikit materi tersebut dan menyelesaikan soal ya, soal-soal yang sekiranya mungkin
terserah mau di buku itu atau buku lain juga silahkan dicari gitu ya untuk dibahas sesuai dengan materinya gitu ya. Berarti Kalau di RPS-nya sudah ada kan? Ininya pembagiannya nggak sih? coba lihat sebentar saya cek dulu Ibu. Kalau nggak salah itu ada 8 kelompok atau ya 8 kelompok kalau nggak salah ya. Nanti dicek jadi nanti dibagi di 8 kelompok ya sekelas ini. Kemudian nanti mengerjakan itu tadi kasusnya ya. Baik Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan teman-teman lainnya? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Silakan dilanjutkan ya, ditulis kembali latihannya, kemudian dikumpulkan di Adinda dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya ya, mata kuliah lain. Semoga kalian tetap semangat dan sehat-sehat semuanya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.